Sudah. Fadol, silakan terakhir baca kepada siapa? Kemarin habis ya? Nggak tahu saya. Oh, kemarin harusnya Abu Ali ya? Ya, berarti ke depan lagi dong. Sabar ya yang di belakang. Yang di tengah nih. Fakot. Iya. Fakot roaina. Ruwina. Apa itu? Ruwina. Ruwina ya. Fakot ruwina an ali. Apa itu? An aliyah. Ya. An aliyah. Ali betul. Maksudnya ya bahasa anak iya gitu. Fakot roaina an ali. Ni Tolibin. Wa abdillahi ni mas'udin. Satu lagi. Wa Mu'adzi beni Jabarin. Sampai sini dulu. Ya, nama-nama kalau dikasih ibn setelahnya, terus ibnnya tidak pakai alif, maka antum tidak tanwin namanya. Jadi kan harusnya an aliyin, gitu kan? Tapi jadi an aliyibni, gitu. Faqad ruwina. Ruwina, apa itu ruwina? Ya enggak, apa jenisnya? Jangan langsung terjemahkan, saudara. Ini fi'il madi. Ya. Sudah. Fi'il madi tapi dalam keadaan apa? Majhul, pasif. Kan harusnya dia rawa. Terus dibikin jadi ruwi. Kataba, kutiba. Kataba menulis, kutiba ditulis. Ya, berarti nah pada kata ruwina di situ maf'ul, naibul fa'il. Dia sebenarnya maf'ulun bi. Kami telah diriwayatkan gitu ya. Masih ingat enggak antum? Naibul fa'il. Doroba Zaidun Hamidan. Ini kan maf'ul bi nih. Zaid memukul Hamid. Hamid itu maf'ul bi. Kalau fi'ilnya diubah jadi majhul, duriba Hamidun. Maf'ul bi menempati tempat fa'il. Jadi naibul fa'il. Zaid enggak boleh diucapkan. Kalau kalimat sudah pasif, fa'il enggak boleh diucapkan. Maf'ul bi menempati tempat fa'il. Nah, ini kasusnya terjadi pada kalimat ini, ruwina. Ya, asalnya adalah dari rawa fi'il madi, nanya itu maf'ulun bi. Kemudian dijadikan pasif jadi ruwi, nanya masuk jadi naibul fa'il. Kami telah diriwayatkan, terjemahannya gitu. Jadi bukan kami meriwayatkan ya. Kami telah diriwayatkan. Kami di situ naibul fa'il, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. An aliyyi. An huruf Betul? Huruf jar. Berarti ibni Ali berarti majrur. Kemudian Bani Abi Thalibin. Perhatikan. Dari Ali anaknya Abu Thalib. Berarti antara Ali sama Ibn Abi Thalib dia juga. Benar enggak?
Biasa ini di i'rab sebagai badal. Ya, sederhananya itu loh, walaupun ada i'rab lain. Jadi si Ali sama Ibnu Abi Thalib adalah dia juga. Berarti badal sama kayak naat, ngambil harokat mubdalnya. Kalau naat ngambil harokat sebelumnya. Nah, kenapa kita baca ibni? Karena mengambil harokatnya atau kedudukannya aliyi. Paham? Misalnya kalau kita bisa baca aliyu, berarti aliyu benu bacanya. Seandainya mansub aliya benak. Nah, berarti ibni sederhananya kita katakan badal buat ali. Abinya. Sekarang abinya. Ali ibni abi. Marfu mansub majrur. Majrur. Sebagai gampang, anaknya Abi Thalib. Anaknya Abi Thalib. Bukan. Tentunya bukan badal. Kalau badal tuh dia juga. Ini kan si Abi Thalib bukan anaknya. Abi Thalib bapaknya Ali justru. Nah. Bukan naat. Naat sama mensifati juga. Anaknya Abu Thalib. Nah, itu mudhafun ilaih. Penyandaran ya. Nah, Thalibin. Bapaknya Thalib. Thalibin marfu mansub majrur. Enggak, marfu mansub majrur dulu. Majrur sebagai bukan, masa bapak yang Thalib? Bapaknya Thalib. Bukan, khabar marfu dhammah. Bapaknya Thalib sama terjemahannya kayak tadi. Iya, ini mudhafun ilaih. Ya. Sabar ya, ini kalau soalnya nama-nama ini baru dapat ya antum nih. Jadi gini, faqad ruwina, sungguh kami telah diriwayatkan an Ali dari Ali, yaitu ibni Abi Thalibin, anaknya Abu Thalib. Anaknya bapaknya Thalib tuh kalau kita terjemahin benar-benar tekstual tuh. Wa Abdillahi bani Mas'udin, kurang lebih sama nih i'rabnya. Wa abdi ada huruf waw. Bukan. Waw kalau jar nanti jadi sumpah nanti. Bukan marfu apa? Ma'tuf. Waw huruf atof. Setelah dia ma'tuf sebutannya. Ma'tuf sama kayak badal juga. Ngambil harokat sebelumnya. Siapa yang diambil harokatnya di sini? Ali, betul. Berarti seolah-olah ada kata an lagi. An Ali bin Abi Thalib wa an Abdillah, seolah-olah gitu. Cuma kan enggak diulang karena cukup huruf waw, penyakitnya enggak usah diulang lagi. Abdillahi Allahi marfu mansub majrur. Majrur dong, kasrah. Sebagai penyandaran betul. Hambanya Allah, Abdillahi. Berarti apa sebutannya? Mudhafun ilaih. Ibni Mas'udin. Ibni majrur sebagai tadi udah benar tuh, siapa yang nyebut? Badal ini. Ini badal dari siapa badalnya? Enggak. Abu Thalib udah Abdillah. Mas'udin majrur lagi sebagai mudhafun ilaih ya. Ini juga kaidah ya. Nama-nama kunyah itu biasanya mudhafun ilaih. Ini kan nama kunyah nih. Ibnu Abi Thalib, Ibnu Mas'ud. Ya, begitupun Abu Fulan. Nah, itu biasanya susunannya mudhafun ilaih. Anda terjemahkan dulu. Dan sungguh telah diriwayatkan kepada kami dari Ali, yaitu anaknya Abu Thalib, dan diriwayatkan juga kepada kami dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud gitu. Ya, Abdullah sama Ibnu Mas'ud dia juga. Wa Muadzi bin Jabalin, Muadzi marfu mansub majrur.
Majrur sebagai ma'tuf. Kemana ini ma'tufnya? Enggak. Kalau ke Mas'ud berarti ibni Mu'ad. Enggak, paling depan. Kalau atofnya waw berarti paling depan. Mana? Ke Ali. Jadi seolah-olah ada an lagi, an Mu'adz bin Jabalin. Mu'adz atof atau ma'tuf ke Ali, majrur. Beni. Iya, jauh ke depan dia. Kalau ma'tufnya huruf waw yang diatofkan paling depan. Beni. Majrur sebagai badalnya siapa? Enggak dong. Mas'ud. Hah? Siapa ayo? Sebenarnya kalau nggak ditanya gampang. Cuma sengaja tanya aja nih. Abdillah udah punya badal, yaitu Ibnu Mas'ud. Masa dia Ibnu Jabal juga? Nanti dianya banyak namanya. Siapa sih Ibnu Jabal? Anaknya Pak Jabal, gitu kan? Siapa? Mu'ad. Berarti Ibnu badal dari Mu'ad Jabalin. Sebagai mudhafun ilaih. Ya, setelah ibn biasanya mudhafun ilaih. Nah, sungguh kami telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud, dan dari Mu'adz yaitu Ibnu Jabal. Ya, lanjut. Wa Abi Dardai. Wa ibni Umar. Wa ibni Abbasin. Wa bani Abbasin. Wa bani Abbasin. Wa ana sibni Malikin. Lanjut sampai habis namanya tuh. Wa ibni Hurairah. Wa abi Hurairah. Wa abi Sa'idin. Wa abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu ya. Kemudian wa Abi Dardai, Abi ma'tuf kemana? Kemana? Ke Ali lagi. Berarti seolah-olah ada an lagi yang masuk ke Ali kan? Wa an Abi Darda, seolah-olah gitu. Ad-Dardai marfu mansub majrur. Majrur sebagai tadi Ana bilang nama-nama kunya mudhafun ilai, penyandaran. Nah. Dan kami juga diriwayatkan dari Abu Darda. Kita kalau terjemahan kita di marfu ya Abu Darda. Antum nggak mungkin terjemahkan Abi Darda. Cuma kan dalam bahasa Arab ada marfu mansub majrur. Nah, ini lagi dibaca Abi Darda. Ini yang kita kenal dengan Abu Darda. Wa bani Umaro, bani marfu mansub majrur sebagai ma'tuf ke Ali. Udah gitu-gitu terus. Umaro marfu mansub majrur. Kok marfu Umaro? Kelihatannya mansub ya? Ini majrur. Ada kan isim yang nggak bisa dikasroh? Masih ingat ya? Isim apa? Yang nggak bisa dikasroh? Kalau kena jar tetap pakai fathah. Kalau isim misalkan ja'a muslimun, ra'aitu musliman, marartu bi muslimin. Ada yang nggak bisa di fathah, nggak bisa dikasroh. Jadi dhammah fathah. Asma bukan. Asmaul khamsah itu abi itu tadi. Abi bisa di fathah, bisa di kasroh. Nah, siap enggak? Ghairu munsharif, nama-nama yang terhalang dari tanwin. Misalnya nama perempuan Aisyatu. Ja'a Aisyatu, ra'aitu Aisyata, marartu bi Aisyata. Enggak bisa di kasroh dia. Nah, Umar di antara ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bisa di
tanwin. Di antaranya nama non Arab. Ja'a Ibrahimu, ra'aitu Ibrahima, marartu bi Ibrahima. Enggak bisa dikasroh dia. Nanti lihat lagi di halaman 13 kitab Muyassar. Umar termasuk yang enggak bisa ditanwin. Kenapa? Coba berarti apa i'rabnya? Tanda i'rabnya enggak fathah. Kalau i'rabnya apa berarti dia? Berarti ini bukan mansub nih, tapi majrur. Sebagai apa? Mudhafun ilaih, anaknya Umar. Ya. Dan kami diriwayatkan juga dari Ibni Umar, yaitu anaknya Umar. Siapa namanya? Abdullah. Cuma nggak disebut ya. Kalau disebut nanti dia kayak yang di depan tuh. An Abdillah ibni Umar wa bani Abbasin ibni. Marfu mansub majrur. Sebagai Matuf lagi ke Ali. Abbasin marfu mansub majrur. Majrur sebagai mudhafun ilaih. Udah gitu-gitu terus. Dan kami diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah, anaknya Pak Abbas gitu kan. Wa Anasi bani Malikin, Anasi. Sebagai matuf lagi karena dua huruf waw. Ibni. Sebagai bukan. Malikinnya udah menilai betul. Binnya bukan. Siapa Anas? Yaitu anaknya Malik gitu kan. Badalnya. Beni badal buat Anasi. Majrur. Ya, antara Anas sama Ibnu Malik ya dia juga. Wa Abi Hurairah. Abi majrur sebagai ma'tuf lagi ke Ali. Hurairah marfu mansub majrur. Majrur ini. Ini sama kayak Umar tadi, ghairu munsharif. Ya, nama yang tidak bisa ditanwin. Kenapa? Karena ada ciri-ciri perempuan. Padahal laki-laki, cuma ada huruf ta marbutoh. Nama kalau ada ciri-ciri perempuan berlaku hukum nama perempuan, tidak bisa ditanwin. Kalau tidak bisa ditanwin, tidak bisa dikasroh. Jarnya pakai fathah. Wa Abi Sa'id, Abi. Matuf lagi ke Ali. Sa'idin ya, afan. Mudhafun ilai, penyandaran majrur. Al-Khudri. Bukan. Ini bisa naat, bisa juga badal dari Abu Sa'id, Abi Sa'id. Kata penulis, kami diriwayatkan juga dari Anas bin Malik dan dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id, yaitu Al-Khudri. Al-Khudri orang ya, biasanya kalau pakai al begini nih nisbat ke tempat biasanya. Ya, walaupun enggak selalu. Misal Al-Asqalani dari kota Askelon kalau sekarang tuh di Israel. Qadarullah. Al-Khudri wallahu alam. Apakah Khudri berarti nama kabilahnya? Wallahu alam. Radhiyallahu anhum. Lanjut. Min turukin. Mutanawwi'atin. Anna. Ada anna. Ana, naam. Ada tasdid fathah. Pakai tasdid. Anna Rasulullahi. Sampai situ dulu. Min turuqin katsiratin. Min turuqin. Min huruf jar. Turuqin berarti majrurnya.
katsiratin. Naat, kelihatan tuh jelas tuh. Enggak ada al, enggak ada al. Nakiro. Harokatnya sama lagi. Biriwayatin. Jar majrur dulu saudara. Itu ada bi tuh. Nah, mutanawwi'atin. Hah? Apa? Nah, ini baru naatnya. Majrur sebagai naatnya riwayatin. Anna rasula. Anna dulu. Masih ingat enggak antum tentang anna? Apa tugasnya anna? Apa tugasnya anna? Masih ingat enggak? Khobar dan memansubkan mubtada. Nanti ganti nama jadi isim. Jadi mubtada khobar Zaidun alimun. Zaid orang yang berilmu. Masuk anna atau teman-temannya dia, mubtadanya jadi mansub. Anna Zaidan alimun. Berarti rasula marfu mansub majrur. Anna rasula kok majrur? Mansub fathah. Nah, sebagai apa? Bukan. Isim anna ini nih. Ini mubtada yang kemasukan anna jadi mansub. Allahi marfu mansub majrur. Allahi masa marfu? Majrur sebagai mudhafun ilai. Ya, Rasulullah, rasulnya Allah, penyandaran. Sallallahu qala. Siapa itu qala? Enggak, apa qala? Qala itu jenisnya apa? Fi'il madhi. Failnya enggak ada, berarti pakai domir huwa kembali ke Rasul. Kata beliau, kami telah diriwayatkan dari nama sahabat yang beliau dapat riwayatnya min turukin katsiratin, dari jalan-jalan yang banyak. Maksudnya jalur hadisnya banyak nih. Wa bi riwayatin mutanawwi'atin, dan dengan riwayat-riwayat yang mutanawwi'ah tuh bervariasi lah ibaratnya. Ya, tanawwu, berjenis-jenis gitu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau pernah bersabda. Hadisnya fadhil. Man? Ini ada harokatnya nih, alhamdulillah. Nah, man hafidha. Man di sini man syarat ya, barang siapa gitu. Nah, ini mubtada. Hafidha. Enggak apa dia jenisnya? Bukan isim. Fi'il kan? Kalau fi'il enggak ada marfu' sama majrurnya kalau fi'il madhi. Berarti fi'il madhi. Nanti fa'ilnya enggak ada nih, sebelah kiri enggak ada yang dhammah. Fa'il kan yang dhammah. Berarti nanti domir huwa yang ada dalam hafidho kembali ke man. Ala ummati. Ala huruf jar. Ummati majrurnya. Terus ada ya di belakang tuh. Ummati. Majrur sebagai ada domir kan? Ya itu domir tuh. Bukan. Domir kalau nempel sama fi'il maf'ulun bih. Nempelnya sama isim ini. Mudhafun ilai. Mantap. Arba'ina marfu mansub majrur. Ini kan bentuknya jamak mudzakkar salim. Bukan majrur. Marfu juga bukan, apalagi marfunya arba'una. Nah, berarti sisa satu dah. Mansub. Apa keadaannya? Bukan, sebagai apa dia mansubnya? Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Barang siapa menjaga untuk umatku 40 hadis.
menjaga 40 hadis. Maf'ulun bi, objek ini. Ya, kadang-kadang itu udah maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul bi lupa. Padahal itu paling banyak maf'ul. Hadisan ini tamis nanti kita belum dapat. Min amri. Jar dan majrurnya. Dini. Min amri dini. Marfu' sama majrur? Dininya dulu, hanya belum. Majrur sebagai mudhafun ilaih. Mantap. Ha. Domir nempel sama isim. Berarti apa kedudukannya? Mudhafun ilaih lagi. Berarti amri diniha mudhafun ilaih, kemudian mudhafun ilaih lagi. Ba'asa. Fi'il madi. Hu. Bukan, kalau nempel sama fi'il bukan mudhaf domir ini. Domir ini kalau nempel sama fi'il bukan mudhaf. Maf'ulun bi. Allahu marfu' masuk majrur. Marfu' sebagai apa? Terletak setelah fi'il. Kok mudhafun ilaih? Bukan, marfu' terletak setelah fi'il. Daraba Zaidun. Fa'il ini pelakunya. Subjeknya pelaku nih. Ta'ala fi'il madi sifatnya Allah nanti. Yauma. Gampang ini keterangan waktu. Dzaraf mansub sebagai dzaraf. Al-qiyamati marfu'un majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Biasanya habis dzaraf mudhafun ilaih. Fi zumrati jar dan majrurnya. Al-fuqaha'i marfu' majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Kelihatan ya, mudhafun ilaih kelihatan gampang. Depannya enggak ada al, belakangnya ada al. Al-fuqaha depannya zumrati. Wal ulama'i majrur kan? Sebagai apa? Ada huruf waw. Ma'tuf. Kemana ma'tufnya? Ke fuqaha. Berarti niatnya fi zumratil fuqaha wa zumratil ulama. Jadi ma'tuf itu ada niat kata yang terulang ya. Kata penulis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha." Barang siapa menjaga ala ummati atas umatku, maksudnya barang siapa yang menjaga 40 hadis untuk umatku. Arba'ina hadisan, 40 hadis. Min amri diniha, pada perkara agamanya umatku, hanya kembali ke umatku. Ba'asallahu, niscaya Allah akan ba'asa. Ba'asa mengutus. Mana aslinya? Cuma di sini yang diinginkan membangkitkan. Allah akan membangkitkan dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha, di barisan para orang-orang faqih, wal ulama, dan barisan para ulama. Hadis ini riwayatnya banyak walaupun sanadnya tidak kuat. Lanjut. Wa fi riwayatin sampai situ dulu. Fi riwayatin. Jar dan majrurnya. Jar dan ma'tuf sih. Jar dan majrurnya. Kalau jar temannya majrur. Ba'asa masih sama nih. Fi'il madi. Hu. Ya, sebagai apa domirnya? Bukan. Maf'ulun bi. Jadi domir ini kalau nempel sama isim baru mudhafun ilaih. Kalau sama fi'il maf'ulun. Allahu. Marfu' sama majrur. Marfu' sebagai habis fi'il. Fa'il. Jadi kalau ada yang marfu' setelah fi'il itu fa'ilnya, subjeknya. Faqihan. Ini belum datang ya. Ini nanti di i'rab sebagai hal.
Hal ini menjelaskan keadaan. Aliman, kalau aliman bisa nih. Coba sebagai apa tuh aliman? Marfu mansub majrur. Faqihan aliman. Mansub kan? Sebagai apa nih? Kelihatan tuh. Ngikut depan belakang. Nah, ini naat dari faqihan. Sederhananya ya, sebenarnya ada huruf lain, cuma belum dapat aja. Kata penulis, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, gitu ya. Kalau nakiro biasanya tidak spesifik kan, non spesifik. Berarti ngasih mana? Dan pada satu riwayat, maksudnya riwayat yang lain, yang selain dari yang tadi di atas dibacakan. Ba'athahullahu faqihan aliman. Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan, atau bisa juga bangkitkan dia pada barisan faqihan, orang yang faqih, aliman, orang yang berilmu. Riwayat yang lain, baca. Lanjut. Betul. Wa fi riwayat Abid Dardai. Wa fi riwayat Abi Dardai wa kuntu lahu yawmal qiyamati dafi'an wa shahida. Wa fi riwayati. Fi jar dan majrurnya. Abi. Marfu mansub majrur. Majrur tentu kalau marfu di abu kan. Kalau mansub aba. Ini majrur sebagai apa? Riwayah nakirah. Abi Darda nama orang ma'rifah. Nakirah ma'rifah ciri-ciri apa? Penyandaran atau bahasanya mudhafun ilaih. Ad-Dardai marfu mansub majrur. Sebagai nama kunyah tadi. Sebagai mudhafun ilaih. Dan dalam riwayatnya Abu Darda ada perkataan yang sedikit berbeda. Wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Kuntu. Siapa itu kuntu? Fi'il madi. Ini fi'ilnya ini kana. Ya. Kana musuhnya inna. Kalau kana khobarnya yang mansub, mubtadanya yang marfu. Kalau kana fi'il tapi dia nakis, fi'il nakis, fi'il cacat. Kenapa? Dia nggak cari fa'il sama maf'ul bih. Yang dicari isim sama khobar. Di sini pada kata kuntu sudah ada isimnya. Domir ana, kuntu, saya. Ya, berarti ana, domir ana ini marfu sebagai isimnya kana. Lahu. Bukan. Lahu ini huruf li sama huwa. Apa? Siapa tadi yang bilang? Ini jar dan majrurnya. Jadi ini huruf jar li sama domir huwa, jadinya lahu. Jar dan majrur. Yauma. Terang waktu apa dia? Mansub kan tadi? Jelas nih. Sebagai apa? Enggak selalu ya. Cuma di sini sebagai dzaraf betul. Al-qiyamati marfu mansub majrur sebagai mudhafun ilaih. Syafi'an marfu mansub majrur sebagai, tadi udah ada panjang-panjang tuh jelasin tentang kuntu. Bukan mubtada marfu saudara. Isim kana udah ada tadi. Lagi pula isim kana kan marfu. Kalau inna baru isimnya mansub. Ini kebalik. Ini khobarnya kana. Khobarnya kuntu tuh. Ya. Wa syahidan. Ini bukan fi'il madhi karena ada tanwin. Mansub juga ini sebagai ma'tuf, tentunya ada huruf waw. Dari syafi'an. Dalam riwayat Ibu Abu Darda, berarti hadisnya barang siapa menjaga 40 hadis untuk umatku, maka
tadi akan dibangkitkan di barisan para fuqaha dan ulama. Wa kuntu, dan aku, kata Rasul. Kalau hadisnya sahih ya. Kalau nggak sahih berarti bisa jadi bukan perkataan Rasul. Dan aku lahu menjadi dan aku baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi pemberi syafaat, wa syahidan, dan menjadi saksi. Jadi di riwayat Abu Darda ada tambahan hadisnya. Hadisnya yang tadi di atas, barang siapa menjaga 40 hadis untuk umatku, dia akan dibangkitkan di barisan ulama, dan aku menjadi saksi baginya dan menjadi pemberi syafaat. Ingat, hadisnya tidak sahih. Ya, nanti dijelaskan. Walaupun riwayatnya banyak tuh. Dari Abu Darda, Abu Thalib, Mu'adz bin Jabal. Cuma dari sahabat ke Imam Nawawinya ada yang nggak kuat mungkin. Lanjut. Masih kuat kan? Saya sih libur. Tapi riwayat Ibni Mas'udin Nah, wa fi riwayat Udkhul abwabil jannati syi'ta. Wa fi riwayati Bani Mas'udin, fi riwayati jar majrur ibni marfu majrur sebagai bukan maf'ulun bi, mansub. Maf'ulun bi objek mansub. Mudhafun ilaih ini. Dan dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud, kan riwayatnya penyandaran. Udah tadi. Mas'udin, marfu majrur sebagai mudhafun ilaih, anaknya Pak Mas'ud gitu kan. Dan dalam riwayatnya anaknya Pak Mas'ud tuh kalau terjemahan tekstual. Qila lahu, qila ini fi'il maldi dalam keadaan pasif dari qala. Kata baku tiba. Qala kuila harusnya. Cuman kan enggak ada kuila. Enggak enak, orang Arab tuh enggak suka ngucapin kasroh sebelumnya dhammah. Jadi dia bacanya qila. Sebagian cara baca yang lain kuila. Cuma enggak terlalu kuat. Nah, qila lahu apa lahu? Jar dan majrur, li sama huwa. Udkhul. Siapa udkhul? Fi'il amr. Ya, kalau fi'il amr berarti enggak ada kedudukannya, enggak usah bilang marfu majrur. Min ayyi. Jar dan majrurnya abwabi. Marfu majrur. Sebagai apa kedudukannya? Majrur. Sebagai apa? Min ayyi abwabi. Ini satu kaidah. Kalau ada lafaz ayyu atau ayyi di sini atau ayya nanti dalam kata masuk, setelahnya pasti mudhafun ilaih. Abwabi mudhafun ilaih. Ya. Tapi belum tanwin tuh. Ya kan? Berarti ciri-ciri dia mau nyandar lagi. Al jannati marfu majrur. Sebagai itu dia. Mudhafun ilaih yang terakhir. Tadi udah anak kasih clue ya. Pokoknya kalau dia belum tanwin berarti mau nyandar tuh. Al jannati mudhafun ilaih. Syi'ta ini fi'il maldi. Dari kata sya'a. Kemudian ditasrif ke anta. Sya'a sya'u, sya'at sya'ata, syi'na, berubah dia. Ya, syi'ta syi'tu masyi'tum, syi'ti syi'tu masyi'tunna, syi'tu syi'na. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada tambahan lagi. Atau enggak kalimatnya begini tapi ada yang dikurangin di atas ya. Wallahu a'lam. Ada perkataan qila lahu, dikatakan kepada ni orang yang menjaga 40 hadis untuk umat Rasulullah SAW. Udkhul, masuklah, min ayyi abwabil jannah, dari pintu surga manapun, syi'ta yang kau kehendaki. Lanjut. Wafi riwayatihi. Gitu. Wa fi riwayati Bani Umar. Kutiba fi zumratil
wa husyira fi zumratish syuhada'i. Mantap. Fi riwayati. Sudah berulang ini. Jar dan majrur. Ibni. Mudhafun ilaih, majrur mudhafun ilaih. Umara. Majrur sebagai mudhafun ilaih. Kenapa pakai fathah? Kenapa pakai fathah? Masih ingat ya? Beberapa menit yang lalu. Nama non Arab. Bukan. Ghairu munsharif, tidak ditanwin. Alasannya bukan karena non Arab, ini nama Arab. Ini alasannya karena adl, ada pemalingan wazan. Dhamma fathah, nama yang berada di wazan fual. Nah, ini tidak boleh tanwin. Umar, Zuhal dan seterusnya. Kutiba. Tapi Arab. Dari kata Amir. Umar. Apa sih? Makmur lah, wallahu a'lam. Kutiba. Fi'il apa? Fi'il madi. Bentuknya begini, kutiba. Majhul, pasif. Kalau pasif begini tidak ada fa'il, yang ada naibul fa'il. Naibul fa'il itu objek yang ditempatkan ke tempat fa'il. Di sini naibul fa'ilnya nggak ada, berarti domir huwa. Ya, dia ditetapkan gitu terjemahnya. Fi zumrati jar, zumrati majrurnya al ulama'i. Bukan. Kan majrur kan, maf'ul bih mansub. Nah, ini majrur nih, cuma sebagai apa? Mudhafun ilaih. Wa husyira. Sama kayak di depan dah. Fi'il madi majhul. Naibul fa'ilnya, maf'ul bih yang ditempatkan tempat fa'ilnya domir huwa. Fi zumrati jar majrur al asyuhada'i. Majrur sebagai mudhafun ilaih. Dalam riwayatnya Ibnu Umar ada perkataan lain lagi, yaitu barang siapa yang menjaga 40 hadis untuk umat Rasulullah SAW, kutiba fi zumratil ulama. Dia ditulis berada di dalam barisannya para ulama, wa husyira, dan dia dibangkitkan fi zumratis syuhada, dalam barisannya para syuhada, orang yang mati syahid. Lanjut. Kalau masih kuat saya mah libur. Hah? Oh cukup. Satu kalimat lagi. Satu kalimat lagi. Soalnya penting tuh satu kalimatnya. Wattafaqa al-hafidhu ala annahu kasurat turukuhu. Kata penulis wattafaqa, ittafaqa yattafiqu. Bisa ditasrif kan? Berarti fi'il madi. Al-hafizu marfu' majrur. Sebagai tadi ada fi'il. Kan mudhafun ilaih majrur. Bukan mudhafun ilaih. Fa'il. Jadi kalau ada yang dhamma setelah fi'il, fa'il pelakunya. Ala annahu ala huruf jar. Annahu ini anna sama hu sebagai isimnya anna. Nah, ya. Keadaannya mansub. Hadisun marfu mansub majrur. Sebagai bukan. Bukan. Mubtadanya udah ganti jadi hu, isim anna. Khobarnya anna. Ini khobarnya anna. Ya, khobarnya anna marfu. Dhaifun marfu sebagai khobar anna yang udah ada tadi hadisun. Naat ini kelihatan tuh, ya.
haditsun dhaifun. Nakira. Wa in ini syarat ya. Kasurat. Kalau ada tak sukun udah pasti dia tuh. Hah? Betul, fi'il madhi. Wazan kelima ini fa'ula yaf'ulu, kasurat. Jadi kalau ada tak sukun pasti fi'il madhi ya. Turuku. Marfu, mansub, majrur. Sebagai fa'il, mantap ya. Mudah ingat ya kaidahnya, alhamdulillah. Pekan depan sih lupa lagi kayaknya. Hu-nya. Kan ada turuku, hu, domir, nempel sama isim kan? Berarti mudhafun ilaih. Kalau nempel sama fi'il baru maf'ulun bih. Kata penulis, wattafaqa, dan telah bersepakat Al-Hafidz di sini wallahu alam, kayaknya yang diinginkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, wallahu alam. Bukan fazu, fazu. Oh iya, astagfirullah. Al-Huffadzu. Pantesan ya agak rancu tadi. Al-Huffadzu. Biasanya dia ada makna nih. Iya, Al-Huffadzu, jazakallahu khairan. Gitu dong, kalau saya salah jangan didiemin. Dan telah bersepakat para ahli hadis, berarti terjemahnya. Huffaz jamak dari hafidz. Orang dulu kalau disebut al-hafidz itu hafal ribuan hadis. Dan sudah pasti hafal Quran. Gak mungkin ada yang hafal hadis kecuali Quran udah dihafal duluan pas masih kecil mereka. Kalau sekarang al-hafidz ya itu orang yang habis Quran gitu kan. Kalau zaman dulu itu Quran plus hadis. Makanya julukan al-hafidz biasa dikasih ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, Az-Zahabi, termasuk beliau Al-Hafidz Imam An-Nawawi, ahli hadis biasanya. Nah, berarti di sini jamak. Dan telah bersepakat para hufaz, para hafidz, para ahli hadis ala annahu, bahwasanya dia adalah haditsun dhaifun, hadis yang dhaif. Wa in kasurat turukuhu, walaupun banyak jalurnya. Tadi dari Ibnu Mas'ud ada, dari Abu Darda, dari Mu'adz bin Jabal, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas. Nih apa? Lautan-lautan ilmu nih. Jalurnya banyak, tapi hadisnya dhaif. Kenapa? Mungkin dari riwayatnya memang nggak bisa saling mengangkat satu sama lain. Harusnya kalau hadisnya dhaifnya sedikit, dhaif, riwayatnya banyak, dia naik jadi hasan. Nah ini mungkin dhaifnya nggak kuat, dhaifnya parah. Walaupun banyak maka nggak bisa naik ke hasan. Nah terus pertanyaannya, kenapa Imam Nawawi masih mau mengumpulkan 40 hadis Arba'un Nawawi padahal hadisnya dhaif? Ya, kenapa? Kan gua wajar kan? Mana itu terpakai kan? Enggak juga. Kalau dhaif dalam rangka membuat amalan baru itu nggak boleh diamalkan. Kalau hadis dhaif cuma untuk motivasi, ini kan hadis motivasi. Menguatkan. Bukan apa ya? Fadhailul amal kalau bahasa ininya. Hanya memotivasi amal. Amalnya kan sudah ada. Antum kan boleh aja ngumpulin hadis 40 ke, 50 ke, 60, 30 boleh aja nulis kitab dengan ngumpulin hadis segitu. Tapi kan lemah. Gimana? Dia husnuzon, bisa jadi nanti ada riwayat yang dia nggak temukan gitu loh. Ya, mudah-mudahan tahu-tahu ternyata ini memang perkataan Rasulullah SAW. Hadis dhaif itu masih ada sedikit kemungkinan perkataan Rasul, walaupun kemungkinan besarnya tidak. Tapi untuk urusan apa yang terlarang? Amalan baru. Misalnya apa? Hadis dhaif baca surat tertentu di hari tertentu. Ini kan ngasih amalan baru. Nah, makanya kalau bisa jangan diamalkan. Kalau ini antum ngumpulin hadis tasnif, ta'lif itu memang boleh. Kalaulah tahu-tahu ini hadis sahih, berarti dia nanti dapat apa yang dijanji dalam hadisnya tadi. Dikumpulkan sama ulama. Kalau ternyata hadisnya dhaif, ya udah dia nggak dapat itu, tapi pahala dapat nggak? Nah, ini pertimbangan para ulama ketika ngamalin hadis dhaif, bukan ngamalin hadis dhaif ya, ngamalin hadis fadilah amal yang dhaif. Kalau misalnya ternyata sahih, dia dapat apa yang jadi motivasinya. Kalau enggak ya udah. Yang penting amalannya sudah ada amalan sahih. Ngumpulin hadis sudah ada amalan sahih. Ya, hanya saja pahalanya nih yang di dhaifkannya. Masalah dikumpulkan sama para ulamanya. Ini kan yang dhaifnya di sininya.
Adapun ngumpulin hadis ya, antum nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai Quran. Menjaga ilmu kan harus gitu loh. Misalnya apa lagi?